Bekerja sebagai saya sebagai guru mengajar di SMA Negeri 2 Kota Blitar. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Jasmani SE sebagai ASN di UPT Puskesmas Pamotan. Dengan selaku jabatan saya hari ini atau saat ini adalah pengelola keuangan. Terima kasih. Ya, maaf, profesinya sebagai apa ya, Mbak? Saya di sini sebagai pelajar PKN. Oh, berarti sedang praktek ya, Mbak? Dalam kebangsaan, menurut saya adalah cara pandang yang dilandasi kesadaran diri warga negara dari suatu negara. Kalau menurut saya, wawasan kebangsaan dan bela negara itu kemampuan untuk memahami ya, cara memandang Nusantara sebagai suatu kesatuan baik secara politik, sosial, budaya, ekonomi, dan pertahanan keamanan. Mungkin seperti itu Mbak, menurut saya. Menurut saya, wawasan kebangsaan merupakan cara pandang terhadap diri dan lingkungan dengan tujuan menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Dan hidup dalam berbangsa dan bernegara itu bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Wawasan kebangsaan adalah menurut saya cara pandang pribadi atau lingkungan yang berorientasi pada persatuan dan kesatuan untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia. Wawasan kebangsaan itu merupakan cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan kesatuan bangsa dan kesatuan wilayah negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perlu Mbak pahami kenapa toh kita itu memerlukan adanya kesatuan pandang. Itu negara kita itu kan masyarakatnya majemuk, adanya keberagaman suku, agama, ras, golongan, sehingga untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa itu perlu adanya kesatuan pandang. Terhadap suatu negara yang dilandasi oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Saya bela negara itu sikap dan perilaku warga negara yang dilandasi rasa cinta kepada NKRI. Bela negara adalah pertahanan menghadapi serangan dari pihak yang mengancam dan agresi keutuhan negara. Perilaku tindakan yang bertujuan untuk menjaga keutuhan NKRI. Semuanya, saya yang sudah tua saja, seniornya saja dulu dan untuk tujuannya menjaga keutuhan NKRI. Selaku ASN, bela negara itu adalah suatu kewajiban apabila di suatu negara kita Indonesia ini terjadi ancaman baik dari dalam maupun luar. Jadi sebagai ASN kita wajib membela negara kita. Bahkan apabila memang tenaga harta kita dibutuhkan, siap untuk menjaga kedaulatan negara Indonesia. Bela negara itu merupakan hak dan kewajiban warga negara. Ya,
tentang hak dan kewajiban warga negara di sini, Mbak sebagai ASN ya, itu harus paham dulu. Sebetulnya apa sih bela negara itu? Bela negara itu jiwa, kecintaan terhadap bangsa dan negara, ya, yang didasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 demi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Nah, jiwa kecintaan terhadap bangsa dan negara ini sebetulnya ya tidak hanya dimiliki oleh TNI. Dalam arti gini, masalah bela negara itu bukan hanya merupakan kewajiban TNI dan Polri, tapi itu merupakan kewajiban kita semua warga negara Indonesia tanpa kecuali. Ya, nah bela negara bisa dilakukan dalam negara dan keadaan perang dan bisa dilakukan dalam situasi aman. Ya, nah bela negara ini sebagaimana diatur dalam aturan main bela negara yaitu dalam Undang-Undang Dasar 45 Pasal 27 ayat 3. Di situ disebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara. Dari situlah bahwa yang namanya bela negara bukan tugas TNI Polri saja, tapi kita semua warga negara Indonesia. Lihat dari yang sekarang aja ya Mbak, seperti kita menggunakan masker, kita mencuci tangan, kita pakai hand sanitizer, atau kita membuang sampah pada tempatnya, itu sudah termasuk dari implementasi dengan dan kawasan kesehatan. Iya. Karena saya sebagai tenaga kesehatan ya Mbak ya, kita bisa lihat flashback 2 tahun ke belakang, masa COVID-19 itu sangat tinggi sekali. Kita sebagai tenaga kesehatan harus berani atau kita harus siap menjadi garda terdepan untuk menurunkan COVID di Indonesia. Menjaga kesehatan warga. Melestarikan budaya Indonesia, belajar dengan rajin, taat akan hukum dan aturan negara yang berlaku. Kita harus melestarikan budaya, misalkan menggunakan batik, kemudian rajin beribadah. Rajin beribadah itu contohnya orang yang beragama Islam sholat 5 waktu, puasa sunnah, syukur, ngaji, pintar ngaji. Kemudian mentaati tata tertib lalu lintas, misalkan pengendara harus pakai helm, SIM, STNK, Ya, itu agar lebih aman ya Bu? Iya, lebih aman. Kemudian lagi kita semangat untuk belajar, meskipun sudah senior, ibu dulu juga orang tua menyekolahkan hanya SDG, kemudian sekolah lagi mandiri S1, kemudian setelah S1 dapat kesejahteraan sertifikasi, kemudian jadi kepala sekolah, itu syaratnya harus S1. Itulah contoh-contoh dari saya yang senior kepada adik-adik harus tetap semangat untuk belajar. Pesan untuk para penerus bangsa ini, bahwa untuk menumbuhkan rasa wawasan kebangsaan kepada jiwa-jiwa muda itu memang perlu menumbuhkan lagi rasa persatuan dan kesatuan dari melalui kegiatan-kegiatan olahraga, kegiatan-kegiatan seperti pramuka, kegiatan-kegiatan seperti apa ya, kayak pokoknya yang bagaimana kita menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan itu kepada jiwa muda agar tidak luntur rasa cinta tanah air dan bangsa. Untuk menanamkan sikap bela negara terhadap siswa itu memang pertama siswa itu harus memahami yang namanya bela negara itu merupakan hak dan kewajiban kita semua warga negara, termasuk juga para siswa. Nah, bagaimana caranya itu yaitu memberikan bimbingan, memberikan arahan, memberikan motivasi kepada semua siswa agar para siswa itu memiliki semangat bela negara yang tinggi. Langkah apa yang ditempuh? 1. Mengikuti upacara bendera dengan sikap
tertib, dan khidmat. Karena mengikuti upacara bendera itu salah satu wujud kecintaan terhadap bangsa dan negara. Yang kedua, penanaman kedisiplinan kepada siswa. Ketiga, memberikan pendidikan karakter, insya Allah. Kalau para siswa sudah dibekali seperti itu, siswa nanti akan merupakan generasi kebanggaan bangsa Indonesia yang merupakan generasi penerus perjuangan bangsa Indonesia. Itu Mbak. Setelah melihat video wawancara tersebut, dapat diambil kesimpulan wawasan kebangsaan adalah cara pandang warga negara terhadap negaranya sendiri dalam berbagai aspek seperti aspek politik, sosial, budaya, ekonomi, serta pertahanan keamanan dengan tujuan menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Untuk bela negara adalah suatu sikap dan perilaku untuk mempertahankan negaranya dari pihak yang mengancam dengan dilandasi rasa cinta kepada NKRI dan berpegang teguh pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Berdasarkan hasil interview tersebut, dapat kami simpulkan bahwa setiap anak bangsa dari generasi manapun harus memahami konsep dari wawasan kebangsaan dan bela negara. Seperti yang telah disampaikan oleh narasumber bahwa mengembangkan persatuan dan kesatuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat akan menciptakan kehidupan yang harmonis karena meletakkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Selain itu, narasumber juga memahami aksi bela negara yang dapat dilakukan sesuai dengan perkembangan zaman. Banyak hal yang telah dilakukan oleh narasumber seperti giat belajar, bangga menggunakan batik, rajin beribadah, menaati tata tertib lalu lintas, dan lain-lain. Dapat disimpulkan bahwa setiap narasumber paham arti wawasan kebangsaan dan bela negara. Dilihat dari cara penyampaian dan implementasi nilai-nilai tersebut. Sekian.